Hasnatan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di lingkungan SMA Negeri 3 Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan.
berbeda dengan peraturan dan kesepakatan kelas. Kalau di semester yang lalu, di awal tahun ajaran yang lalu kita telah membuat kesepakatan kelas, kita lebih tingkatkan lagi ke dalam keyakinan kelas. Tujuannya apa? Untuk lebih menggali, meningkatkan motivasi internal dalam diri kalian untuk membuat kebaikan, meninggalkan atau menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Jadi tujuan keyakinan kelas ini agar kalian lebih meningkatkan kesadaran diri dalam diri kalian untuk melakukan pembelajaran. Bukan hanya tujuannya peraturan ini di kelas, tapi bisa kalian terapkan di lingkungan sekitar kalian. Baik, kalau begitu kita bagi-bagi ya setiap sesi kelompok untuk memilah-milah kira-kira keyakinan kelas yang mana yang akan kita terapkan di kelas 10 IPA 2 ini. Ya baik, untuk di barisan ini apa yang kalian mau buat? Keyakinan apa? Disiplinan. Kalau di kelompok di sini? Kalau di sini? Kebersihan. Sekarang saatnya kalian tempelkan masing-masing perwakilan ya ke depan, menempelkan bentuk-bentuk seperti apa yang kira seperti apa yang akan kalian terapkan di kelas ini. Baik, mulai dari kelompoknya Anissa dulu, silakan. Ibu sudah sediakan lain ke depan. Keyakinan kelas 10 IPA 2, kedisiplinan, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan sekolah, datang 10 atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menaati semua peraturan kelas yang telah disepakati. Bagaimana? Keyakinan kelas 10 IPA 2, kebersihan. Yang pertama, menerapkan hisa di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ketiga, membersihkan kelas sesuai jadwal piket pagi dan pulang sekolah. Lalu yang terakhir, mengurangi sampah plastik dan bahan sekali pakai. Ya, bagaimana? Keyakinan kelas 10 IPA 2 yaitu kesehatan. Pertama, menjaga kesehatan dengan menghindari rokok dan narkoba. Yang kedua, sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang terakhir, mengonsumsi jajan sehat di kantin. Ya, bagaimana? Baik, keyakinan kelas 10 IPA 2 yaitu keimanan. Yang pertama yaitu menjaga ketenangan kelas, yang kedua menjaga estetika kelas, yang ketiga menerapkan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun, serta yang keempat adalah menata benda-benda kelas. Ya, baik. Bagaimana? Keyakinan kelas 10 IPA 2, saling menghargai. Yang pertama, saling menghargai pendapat. Kedua, tidak membeda-bedakan teman. Ketiga, selalu berbicara sopan dan santun. Terakhir, ketika teman berbicara atau belum berbicara, kita diam dan mendengarkan. Ya, baik. Bagaimana? Ya,
Assalamualaikum. Ada apa yang ribut? Aku menjatuhkan kartu. Sepertinya kamu emosional sekali, Intan. Ya Bu, saya tidak bawa uang Bu. Saya buru-buru ke sekolah Bu. Sudah. Saya bisa memahami di sini ya. Pada kalau mau emosi. Betul apa? Kamu tidak terima kasih karena begini. Iya Bu, soalnya dia menyimpan bekalnya terlalu berlebihan kan mudah tersenggol. Kok bisa kamu membawakannya? Apa yang kamu lakukan tadi? Tadi sih kartu itu ngambil kacamata aku Bu, jadi aku mengejarnya. Apa dari kamu lihat? Iya Bu, karena Eva tadi mau ngambil pulpen saya waktu nulis, jadi saya langsung mengambil kacamatanya karena itu. Sepertinya adalah senang ya main-main di kelas, senang kejar-kejaran. Iya. Astaga, ini kan situasi kelas. Kalian sedang belajar apa? Gurunya mana? Oh, jadi kalian diberikan tugas oleh Bu Aryani ya? Iya Bu. Eva dan Dei suka bikin ulah ya di kelas? Iya Bu, iya banget. Saya tahu kamu suka main-main. Nanti akan ada pelajaran hikayat, itu akan menjadi kesempatan kalian jadi dulu permainan di luar ya, bisa sampai kejar-kejaran sepuasnya di lapangan nanti. Jadi bagaimana ini kondisi seperti ini? Apa yang harus kamu lakukan ini? Membersihkannya Bu. Apa hanya cukup membersihkannya? Dari mengganti bukan dan mengganti sekali. Ya. Bagaimana Intan? Apa hanya itu? Intan merasa Dan meminta iya maaf Bu. kan? Oh iya, kamu minta maaf sama Intan. Tidak apa-apa. Sekarang kamu ngobrol ke sini dulu ya. Saya tidak akan mencari siapa yang salah dan benar dalam kasus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita limpahan rahmat, memberikan kita kesehatan sehingga masih diberikan waktu untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi seluruh umat manusia. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak luar dari lingkungan kita atau dari orang lain. Pada dasarnya motivasi yang tumbuh di situ itu bukan dari dalam diri kita atau dari dalam diri murid kita, atau melakukan segala sesuatu, melakukan hal-hal positif di sekolah tanpa harus mendapatkan pujian, tapi melainkan sudah tertanam dalam dirinya memiliki keyakinan untuk melakukan hal-hal yang positif. Tidak harus ada hadiah, tidak harus ada pujian, tidak harus ada penghargaan. Inilah
muncul motivasi internal dari dalam diri murid kita atau dari dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, nah motivasi perilaku manusia di sini sebenarnya ada 3 yang mendasari kita atau memotivasi kita untuk melakukan suatu perilaku. Begitu pula dengan murid kita. Saya selalu mengatakan murid karena kita berada di lingkungan sekolah, kita selalu berinteraksi dengan murid. Nah, motivasi yang paling rendah ini adalah motivasi eksternal. Yang pertama itu motivasi murid kita atau motivasi kita karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu, mungkin apakah Bapak Ibu pernah bertemu dengan murid, dia sebenarnya di dalam hatinya itu tidak ingin mengikuti apa atau sesuatu yang Bapak Ibu katakan pada mereka, tapi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu sehingga dia melakukannya. Nah, kita tidak bisa memungkiri banyak sebenarnya murid kita yang berada pada posisi ini. Hanya karena ingin menghindari hukuman sehingga dia melakukan sesuatu mungkin yang kita minta, yang kita sampaikan kepada murid kita. Kemudian motivasi yang orang lain. Nah, biasanya yang kedua ini, motivasi yang kedua ini biasanya selalu diikuti dengan kalimat, mungkin kalau dari murid kita selalu mengatakan, Bu atau Pak, saya mendapatkan apa? Saya dapat apa kalau saya melakukan ini? Iya. Nah, ini adalah motivasi yang satu tingkat lebih tinggi dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tapi masih bersifat eksternal, bukan berdasarkan dari dalam dirinya. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini adalah motivasi yang sudah berasal dari dalam diri kita atau berasal dari dalam diri murid kita. Ya. Nah, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita sangat membutuhkan ini. Kita ingin merasa disayangi misalnya dengan keluarga kita. Kita pun sebagai guru ingin disayangi oleh murid-murid kita. Kita sebagai guru ingin dirindukan oleh murid kita. Misalnya kalau pada saat kita tidak masuk ke kelasnya, ada perasaan rindu dari murid-murid kita supaya masuk untuk mengajar di kelasnya. Kemudian ada penguasaan. Iya. Kemudian yang keempat, kebebasan dan kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima juga pastinya kesenangan. Ketika kita bekerja misalnya dalam satu pekannya itu harus mengajar 24 jam, pasti kita butuh represi atau biasa dikenal dengan mungkin istilah kerennya itu healing. Ya, meskipun kalau misalnya guru bahasa Inggris itu sepertinya artinya itu pemulihan. Iya, seolah-olah kita habis sakit. Nah, refreshing. Iya, kita supaya kita mendapat lagi tenaga yang baru untuk misalnya pekan depannya untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita kembali. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin di sini kita bisa sedikit interaktif. Jadi ada sebuah kasus dan terus terang ini saya pernah temukan. Jadi di sini saya menyamarkan saja nama gurunya. Ini saya pernah temukan di kelas 12 MIPA 6 kemarin. Jadi kasusnya seperti ini. Ibu Rani, guru mata pelajaran matematika, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Iwan. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan Iwan yang seringkali meminta bekal makan siang. Makan siang mereka dengan
paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Iwan melakukan hal tersebut? Nah, tadi kita kan melihat ini ya, Tuhan dasar apa sebenarnya yang ingin Iwan penuhi? Yang pertama pasti bertahan hidup karena dia lapar. Penguasaan. Dia berkuasa, dia merasa berkuasa karena kira-kira Bapak Ibu kalau kasih sayang dan rasa diterima? Ya. Kebebasan? Bisa semua. Semua bisa. Iya, pada dasarnya, nah ini kita merefleksi lagi bahwa murid kita atau kita sendiri itu membutuhkan ini 5 ketika kebutuhan bertahan hidup untuk Iwan, dia melakukannya pasti karena kelaparan dan bisa saja orang tuanya ini tidak membuatkan bekal makan siang. Dari sisi kasih sayang dan rasa diterima, mungkin Iwan ini merasa senang apabila temannya memberikan perhatian ke dia. Karena terkadang memang ada murid yang kita temui senang melakukan sesuatu yang kadang membuat jengkel temannya, pada dasarnya dia butuh perhatian. Merasa senang temannya ketika dia menjadi perhatian dan ketika melaporkan kepada guru sehingga menyampaikan ke orang tuanya. Mungkin dengan disampaikan ke orang tuanya bisa memberikan atau menyiapkan bekal yang bervariasi untuk Iwan ini. Kemudian penguasaan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak. Mungkin terkadang ada murid kita yang merasa hebat ketika temannya jadi takut dan mengikuti keinginannya. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kadang saya sendiri atau mungkin Bapak Ibu terkadang menemukan murid yang tipe seperti ini. Kebebasan, merasa bosan dengan bekal yang dibuatkan oleh ibunya. Karena itu ia ingin mencoba bekal temannya yang beragam. Kesenangan, melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi dari wajah teman-temannya yang kesal. Banyak murid yang seperti ini. Ketika temannya kesal, justru dia merasa senang. Nah, 5 kebutuhan dasar inilah yang harus terpenuhi baik untuk kita semua, begitu pula dengan murid kita. Dan pertanyaannya, apakah mudah-mudahan kita bisa memenuhi kelima kebutuhan ini untuk murid kita di sekolah. Baik, yang terakhir dari saya, Bapak Ibu, konsep 5 kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika sedang melakukan tindakan? Ini sebagai bahan refleksi. Nah, apabila mungkin saja di antara kelima itu ada mungkin yang dalam hatinya penguasaan. Saya ingin menguasai murid saya. Pokoknya murid saya itu harus mengikuti apa yang saya inginkan. Tidak pernah memperhatikan bahwa sebenarnya murid kita ini punya masalah mungkin di rumahnya sehingga dia butuh kasih sayang dan perhatian dari kita. Nah, apabila kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong kita, perilaku kita, maka perubahan positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif agar terwujud lingkungan dan budaya sekolah yang positif. Jadi kita harus bisa juga jangan hanya melihat dari sisi kita, kontrolnya itu dari guru kita. Kita pun harus memikirkan sebenarnya bagaimana dengan perasaan murid kita. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi saya kira cukup, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Herman Supardi pada
Adinda dipersilakan. Sekedar informasi, materi akan disampaikan langsung ketiganya terlebih dahulu, kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi tetap akan ada nanti sesi diskusi yang akan kita lakukan setelah materi diberikan oleh ketiga pemateri kita. Silakan. Terima kasih. Saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakasek, khususnya Wakasek Kurikulum telah memberikan fasilitas, ruang dan waktu kepada kami untuk melakukan diseminasi. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada yaitu takwa yang dapat mendorong seseorang untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Selaku anak, tapi pun selaku anak, selaku rekan, selaku teman sejawat, sebenarnya tujuan kami salah satunya adalah melaksanakan ataupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh fasilitator untuk berkolaborasi bagaimana sambil kita diseminasi kemudian bisa juga tersentuh PMM kita. Alhamdulillah kemarin informasi terakhir kita sudah berada pada urutan ketiga di Provinsi Selatan dan semoga setelah diseminasi ini kita bisa menduduki peringkat pertama untuk PMM di Sulawesi Selatan insyaallah. Budaya positif terkait dengan keyakinan kelas, tapi dilanjut ke Kak. Ini tadi kesepakatan belajar sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Kesepakatan belajar untuk 3 materi masih sama Bapak Ibu ya. Fenomena-fenomena yang paling sering, khususnya saya Bapak Ibu ya, yang paling sering saya temukan yaitu siswa berujar kata kotor. Dan ini sepertinya sudah menjadi hal yang biasa meskipun gurunya ada. Kalau kita bayangkan, waktu kita sekolah itu kita takut sekali berkata-kata dan ada guru tak diolota. Tapi sekarang anak ada pacot, tuh muala, dan seterusnya. Dan itu sepertinya budaya yang negatif. Itu bukan budaya yang positif. Itu kurang tepat untuk ukuran seorang pelajar seperti itu. Dan ini kadang kita sebentar mengajar, mungkin karena keceplosan. Untuk itu keyakinan kelas hadir keyakinan kelas untuk mengantisipasi. Kalaupun nggak bisa langsung stop, setidaknya meminimalisir ucapan-ucapan seperti itu tidak terjadi supaya menjadi kebiasaan dan juga dibawa ke keluarga. Yang kedua adalah disiplin belum melekat, termasuk penampilan. Yang paling sering itu keluar bajunya. Kenapa anak sekarang itu merasa keren sekali kalau keluar bajunya? Padahal itu sangat jelas bertentangan dengan tata tertib sekolah kita. Berikutnya kelas belum bersih sempurna. Ini juga karena kita mengajar sampahnya masih bertumpuk di luar. Itu mungkin sudah waktunya belajar, sudah masuk, ternyata masih ada di kantin. Seperti itu. Berikutnya adalah kesantunan belum sesuai harapan, mau berprestasi tapi mau instan dan difasilitasi. Ini nih yang menjadi momok terbesar di SMA Negeri 3. Mau berprestasi, nilainya mau 90 semua, lulus di last tes, tapi mau kuntilang guru. Ujung-ujungnya apa? Atur nilai, minta nilai. Itu adalah budaya yang tidak tepat. Dan insya Allah semoga dengan keyakinan kelas dan telah kita sepakati budaya-budaya negatif itu bisa kita minimalisir seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah mengolok-olok teman. Ini mengolok-olok teman meskipun jarang terjadi tetap ada 1-2 kasus terjadi pembulian. Kemudian yang berikutnya adalah membuat konten medsos yang tidak edukatif. Ini juga sering. Ini bahaya Bapak Ibu. Kemarin di 4 hari di Jakarta pelatihan terkait dengan video pembelajaran. Ternyata seorang guru itu dituntut untuk selalu berkreasi, menciptakan video-video inovatif, video pembelajaran. Untuk apa? Untuk mengimbangi konten-konten yang kurang baik ini. Karena sekarang banyak sekali konten joget apa dan seterusnya. Itu tidak bagus, Bapak Ibu. Berikutnya adalah menyimpan konten yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas dirinya. Nah, ini juga bahaya Bapak Ibu. Video pornografi itu, mohon maaf Bapak Ibu ya,
saya harus, kalau misalnya kita melihat video HP anak SD sekarang itu, anak SD, anak SMP, mereka semua HP mereka itu pasti diberikan password, pasti diberikan sandi. Untuk apa? Untuk memprivasi. Ada apa sih di HP itu? Video apa yang ada di situ? Dan itu banyak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nolak, ketika Bapak Ibu bergerak untuk lihat, banyak sekali Bapak Ibu. Dan saya sering temukan, misalnya saya kadang sama anak-anak, pinjam HP, oh jangan. Ini ada kadang bisa, ini privasi dikunci lagi. Seperti itu. Silakan lanjut, kakak Epi tadi. Nah ini ada 3 pertanyaan pengantin Bapak Ibu yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah, apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Yang kedua adalah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kira-kira apa sih sumbangsi ataupun pengaruh keyakinan kelas itu sehingga dengan keyakinan kelas itu bisa terbentuk sebuah budaya yang positif? Dan yang ketiga adalah bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Jadi nanti akan ada materi gambaran terkait bagaimana sih membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Silakan lanjut Kakak Epi. Oke, mari Bapak Ibu, mari kita berefleksi diri. Murid tidak suka guru yang pelin-pelan. Pertanyaannya, apakah selama ini kita masih pelin-pelan atau tidak? Itu Bapak Ibu sendiri yang jawab ya. Seperti itu. Berikutnya adalah sering meminta murid untuk tidak main HP di kelas, akan tetapi kita sendiri yang selalu main HP. Seperti itu. Maksudnya ini Bapak Ibu perlu dijawab bersuara, cukup kita refleksi diri, oh ternyata saya seperti ini gitu. Yang ketiga adalah sering meminta jangan telat. Jangan telat. Dan jika telat dihukum. Akan tetapi kalau kita yang telat itu ternyata tidak ada konsekuensi. Seperti itu. Berikutnya adalah peraturan kelas yang dibuat hanya untuk ditaati oleh satu pihak, yaitu murid. Biasanya kita buat peraturan, pokoknya harus bersih, pokoknya tidak boleh terlambat, tidak boleh main HP. Akan tetapi mampu nggak kita laksanakan peraturan-peraturan yang telah kita buat itu? Seperti itu. Kemudian sehingga peraturan kelas yang baik harus dibuat oleh 2 pihak, harus disepakati oleh 2 pihak. Pihaknya adalah guru dan siswa. Ditaati bersama, dijalankan bersama, dan insya Allah akan dijadikan sebuah keyakinan yang notabene-nya atau ujung-ujungnya akan terbentuklah budaya positif. Peraturan itu cukup. Kenapa harus disertai dengan keyakinan kelas yang harus kita buat? Ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Tadi komentari pertama Ibu Rida telah menyampaikan 2 motivasi, eksternal dan internal. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena ternyata keyakinan kelas itu mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Kenapa harus terdapat motivasi intrinsik? Ternyata setelah saya pelajari, saya cari sumbernya, oh ternyata memang Al-Quran telah menulis ini, telah ada dalam Al-Quran. Kalau tidak salah ayatnya, semoga saya tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berniat, bertekad untuk mengubah dirinya. Itulah pentingnya kita tumbuhkan motivasi intrinsik. Dan menumbuhkan motivasi intrinsik ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan, Tuhan menyampaikan, Tuhan mengingatkan bahwasanya motivasi intrinsik sangat insya Allah akan efektif untuk melakukan perubahan kepada siswa. Tugas kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik itu dalam diri siswa melalui keyakinan kelas. Ini ya, kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Sekarang lanjut ke kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, akan tetapi juga harapan murid terhadap guru, serta harapan guru dan murid terhadap proses pembelajaran berlangsung. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, ternyata siswa itu pasti juga punya harapan ke kita. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru,
dan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Ini ada concern 998 mengatakan bahwasanya suatu kajian akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengingat seluruh rangkaian peraturan. Jadi ketika Bapak Ibu membuka PMM topik 10, itu Bapak Ibu akan melihat banyak pendapat-pendapat dosen seperti itu. Insya Allah sebentar akan ada waktu tersendiri. Silakan di KKP. Berikutnya adalah bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas. Bagaimana cara melakukan ataupun merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama berupa pernyataan-pernyataan universal. Biasanya tidak boleh terlambat. Simpan buku di atas meja atau simpan buku di lemari meja di lemari. Ternyata bahasa-bahasa seperti itu terlalu konkret ya. Padahal kalau di keyakinan kelas itu sebaiknya menggunakan bahasa abstrak ataupun universal. Sebentar ada contohnya. Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelasnya. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwasanya keyakinan kelas itu dibuat oleh dua pihak, yaitu guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas hendaknya itu mudah diingat. Ini harus mudah diingat, tak perlu menggunakan bahasa yang panjang supaya mudah diingat. Kemudian menggunakan kalimat positif, kemudian dapat diterapkan. Ini yang terpenting. Ketika kita membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan antara siswa dan guru, setidaknya kesepakatan atau keyakinan itu dapat kita terapkan pada kelas tersebut. Siap. Jadi jangan peraturan kelas tahun ini, tahun depan begitu terus. Atau ke peraturan kelas A, kelas B, kelas C itu sama, padahal belum tentu karakteristik siswa di setiap kelas itu sama. Silakan lanjut. Ini Bapak Ibu ya, perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ganti dengan kata tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah menggunakan kata tanggung jawab, itu sudah bersifat universal. Jadi bukan hanya sekedar mengembalikan buku di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kita ganti dengan ya, hormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ganti dengan kata komitmen. Itu kan pendek-pendek ya, jadi gampang diingat. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Kita ganti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang melakukan narkoba. Kita ganti kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kita bersabar. Ya. Kita ganti dengan kata bersabar. Gunakan masker. Kita ganti dengan keselamatan, kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan tidur di kelas. Kita ganti dengan keselamatan, keamanan, komitmen dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi the point idea intinya adalah pada saat kita membuat keyakinan kelas, sebisa mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan itu sifatnya universal atau lebih abstrak. Silakan lanjut. Ini Bapak Ibu selaku penutup ya. Tidak ada satupun sekolah yang dapat menjanjikan masa depan yang baik bagi muridnya. Tekad dan kepribadian yang muridlah yang akan menentukannya. Tekad dan kepribadian itu ditumbuhkan dengan bantuan keyakinan kelas. Saya meminjam kata-kata ataupun kalimat dari John Wooden. Keyakinan datang dari kesiapan. Hari ini di tempat ini di Dewan Guru, saya yakin bahwa teman-teman guru Semaga Bone adalah orang-orang yang selalu senantiasa siap bergerak dalam memberikan kontribusi terbaiknya untuk anak-anak kita. Dan juga dari Mahatma Gandhi, manusia sering menjadi apa yang dia yakini. Hari ini pun saya yakin dengan kolaborasi yang baik, dengan kerjasama yang baik, insya Allah kita dapat menumbuh kembangkan potensi positif anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi siswa yang sukses, maju dan gemilang sesuai dengan slogan SMA Negeri 3 Bone. Insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan di setiap harinya akan menjadi amal jariah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu demikian insya Allah 2023 sangat baru untuk mencerdaskan anak bangsa, cerdas dalam hal intelektualnya, emosional dan spiritualnya. Kemudian tadi dan akan dilanjutkan materi konsekuensi atau restitusi oleh Ibu Hasnatan. Mohon maaf Bapak Ibu lebih dan kurangnya. Mohon maaf jika penyampaiannya terlalu cepat karena kita juga dibatasi oleh waktu.
Dan yang kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini 5 posisi kontrol guru. Kira-kira di posisi yang mana sering kita menerapkan, perilaku mana yang kerap kita perbuat dalam menyikapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Apakah kita sering menghukum? Apakah kita sering menjudge murid-murid kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sering berada di posisi teman, pemantau, ataukah di posisi manajer? Baik, terkadang semua ini apa yang telah kita lakukan itu mungkin menurut kita adalah suatu bentuk penguasaan kita terhadap murid-murid kita, bahwa kita sebagai guru yang berkuasa di kelas. Kita kembali meninjau kira-kira hasilnya yang terbaik, yang mana yang sebaiknya kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum, biasanya guru itu selalu mengeluarkan suara tinggi, bahasa tubuh dengan materi otot, jari yang menunjuk, bisa dalam tepat waktu. Ya, terkadang ini sering kita sampaikan kepada anak-anak tanpa merefleksi diri, termasuk saya setelah mempelajari modul ini betul-betul merefleksi diri bahwa selama ini saya selalu salah. Anak-anak yang harus melakukan mengikuti peraturan, tetapi saya hasil yang bisa terjadi ketika kita melakukan posisi menghukum ini adalah kemungkinan murid marah dan mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini yang paling bahaya. Terkadang memang di kelas kita dapatkan, biasa kita menghardik, ada anak yang memang marah, dendam, malah menggambar-gambar wajah kita dalam karikatur yang menyebalkan. Ini sering pernah saya dapatkan seperti ini. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri, dan kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kita di sekolah terkadang memang sering kita melakukan ini. Ini bikin kesalahan sekolah lagi nak. Kenapa lagi kamu lagi? Nah, ternyata apa yang kita lakukan ini tidak bijak diterapkan dalam budaya positif. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa rendah diri, tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya halus. Ya, kita sebagai guru dasar terkadang memang seperti ini. Merasa sedih, merapat pada anak, lesu. Kan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup. Selanjutnya, pada posisi teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, ya, dengan gaya bujukan, bahasa membujuk. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupaya menghubungkan, menjalin antara guru dan murid dengan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya dengan kalimat seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu bapak selama ini.
Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya, nada pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini posisi yang nyaman bagi murid, tapi ternyata ini tidak baik juga diterapkan dalam budaya positif. Karena hanya menimbulkan ketaatan jangka pendek, tidak ada motivasi internal dalam diri anak. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampak yang positif hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi ini hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Ya, jadi kalau guru yang lain yang dihadapi mungkin akan nakal lagi, tapi kalau guru yang tadi selalu memposisikan diri sebagai teman, akan ada rasa patuh. Posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Pada posisi ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk posisi pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pada posisi ini, guru sebagai pemantau kembali melihat atau meninjau kembali peraturan kelas untuk memberikan konsekuensi yang sesuai dengan hukuman atau kesalahan yang diperbuat oleh anak. Jadi hasil dari sikap pemantau, murid dapat memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi berlebihan. Dari posisi ini guru merasa nyaman karena tidak ada emosi berlebihan, hanya saja meninjau kembali hukuman yang sesuai dengan perbuatan anak. Selanjutnya posisi yang terakhir adalah manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Baik, kembali saya mengajak merefleksi. Pernahkah kita berada di posisi ini sebagai manajer dalam menyikapi anak didik kita yang melakukan kesalahan? Ataukah selama ini kita lebih sering di posisi penghukum, posisi teman? Kalau saya di mana? Saya di mana pernah? Sebagai guru mungkin kita pernah melakukan kelimanya. Sebagai manajer adalah posisi yang terbaik bagi kita dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak didik kita. Baik, saya ke materi restitusi. Pernah Bapak Ibu mendengar istilah restitusi sebelumnya? Ya, restitusi itu bentuk simbol segitiga. Mungkin selama ini kita pernah atau sering melakukannya, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah restitusi. Ya. Berasal dari kata apa ini? Ini dari bahasa Inggris restitution ya. Pada dasarnya. Yang ini bahasa serapan kok. Ini bahasa serapan dari serapan asli bahasa Inggris yang diterapkan oleh Diane Gosset tahun 2004. Bahasa Inggrisnya apa? Menciptakan kondisi baik, memberikan solusi terbaik kepada murid yang melakukan kesalahan, solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Dampak baik dari kegiatan restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol. Pada saatnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi tujuan dari restitusi ini adalah menyikapi kesalahan yang diperbuat murid agar dapat menumbuh kembangkan motivasi intrinsik dalam dirinya bahwa kesalahan yang diperbuat itu adalah bentuk hal yang tidak boleh dilakukan lagi dan harus dihindari dan harus dicari solusinya. Jadi posisi guru di sini hanya sekedar sebagai manajer. Kita tidak lagi menjadi posisi penghukum, tidak lagi memposisikan diri sebagai teman, pembuat merasa bersalah dan sebagainya. Tapi kita diajak melalui kurikulum Merdeka ini untuk membimbing murid kita yang berbuat salah untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, menemukan solusinya sendiri melalui bimbingan kita. Saya tidak akan membacakan semua slide yang ada di sini karena terlalu panjang. Hanya garis besarnya saja karena disiplin positif sudah disampaikan oleh Bu Rida dan keyakinan keras oleh Pak Herman. Saya hanya akan mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan restitusi dalam menghadapi kesalahan yang diperbuat oleh murid kita, oleh siswa kita. Ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini dapat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini adalah cara terbaik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 dalam bentuk segitiga. Dalam artian bahwa tidak mutlak harus poin A yang pertama menstabilkan identitas guru yang kita lakukan. Bisa saja kita mulai dari poin B, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Apa yang harus kita pahami dalam langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ini? Dalam menstabilkan identitas, kita harus memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya murid tetapi juga guru. Tidak apa-apa kita sampaikan kepada murid bahwa ibu atau bapak pun pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah berbuat salah. Agar bisa mengembalikan, menstabilkan diri anak bahwa ini bukan hal yang gagal. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada bagian validasi tindakan yang salah, kita bisa melakukan memberikan semacam pencerahan bahwa dengan kalimat kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Kita ingin memahami apa kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak kita sehingga melakukan kesalahan tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini sudah mengarah ke solusi. Kemudian kita menuntun anak untuk mendalami kembali, mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Misalnya dengan menanyakan keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati, yang sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat oleh anak. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini lebih mengarah ke solusi. Ya, ini tadi langkah-langkahnya dengan pertandingan teori kontrol. Saya tidak bacakan
lagi penjelasannya itu sudah saya sebut tadi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak video ini. Kirim ke grup. Kecil ini ada yang besar. Dulu baca. Demikianlah pemaparan materi dari 3 pemateri hebat kita pada hari ini. Nah, motivasi internal ini tentunya bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk dibangkitkan dari diri siswa kita untuk mencapai sebuah disiplin positif. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Mari sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kita ini. Nah, kesepakatan kelas merupakan sebuah cara untuk mencapai disiplin positif ini dengan berbagai posisi kontrol guru dan restitusi sebagai sebuah solusi untuk selalu membimbing anak didik kita agar tetap berada pada budaya positif yang seharusnya. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai 3 materi tadi. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada kawan saya Ibu Rida Supiani. Nah, ini kawan saya di kiri. Budaya positif. Bahwa memang teori motivasi mengatakan ada motivasi internal, ada motivasi eksternal, dan itu sangat betul. Bahwa dari pemaparan ini tadi terpahami bahwa sesungguhnya yang sangat ideal itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal yang dibangun melalui keyakinan kelas. Namun perlu dipahami juga bahwa ini adalah teori-teori, tentu kebenarannya sudah diuji, tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa kebenaran teori itu, keyakinan teori itu akan benar jika dilaksanakan, jika asumsinya tercapai. Jadi di dalam teori itu ada asumsi-asumsi yang harus berjalan, maka diyakini bahwa teori itu akan berguna baik. Nah, untuk itu motivasi eksternal dan internal sebenarnya ini dua-duanya benar, sangat tergantung dari asumsinya. Jadi pertanyaan saya, menurut pandangan daripada narasumber, katakanlah untuk fakta yang kita lihat, pada umumnya kan anak-anak kita motivasinya itu eksternal, ya diiming-iming hadiah atau kehukuman atau takut dengan tata tertib. Tapi untuk internal ini yang sangat berat ya, menjadi tantangan kita. Nah, menurut keyakinan saya ini asumsinya ini yang tidak berjalan. Nah, jadi menurut pandangan narasumber, apakah asumsi untuk motivasi internal ini belum ada atau belum lahir di jiwa kita, anak kita, sehingga ini tidak berjalan? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua saya tujukan kepada Pak Herman, ya, berkaitan dengan peraturan kelas dan keyakinan positif, keyakinan kelas. Saya juga mengatakan bahwa siswa dengan guru itu dua manusia yang berbeda. Siswa itu adalah anak, guru itu adalah orang dewasa. Tadi ada pernyataan yang sangat menarik, bahwa ketika kita membuat peraturan kelas, itu seyogyanya dibuat secara bersama-sama, disepakati secara bersama-sama, dilaksanakan secara bersama-sama. Katakan intinya, ketika ada aturan siswa tidak boleh terlambat, maka guru tidak boleh terlambat. Nah, pandangan saya begini, ini barangkali perlu kita kritisi, bahwa peraturan-peraturan itu untuk konsumsi anak kita, itu untuk anak. Guru itu adalah orang dewasa. Ini orang dewasa ini kan metodologi pembelajarannya adalah andragogi. Kalau siswa itu ya pedagogi. Ya, jadi ini dua hal yang barangkali yang harus kita kritisi. Ini menurut saya bahwa peraturan-peraturan itu mungkin tidak sepenuhnya, bahwa harus kesepakatan antara
antara guru dengan siswa, dan harus dua-duanya juga mengikuti peraturan-peraturan itu. Kenapa? Karena guru itu kan ada pada posisi orang dewasa. Saya minta bagaimana pandangan dari narasumber. Demikian. Oke, baik, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih atas pemahaman. Nah, saya beda-beda tipis dengan Pak Alwi. Berbicara mengenai motivasi, bahwa benar ini sebuah studi kasus yang mungkin kita semua alami. Ketika misalnya kita menghadapi anak yang nyata sudah tidak memiliki motivasi intrinsik karena nanti tugasnya dikejar-kejar. Jadi saya bisa mengatakan bahwa dia belum termotivasi dari dirinya sendiri. Nah, ketika misalnya anak ini dikejar-kejar, masih juga tidak mengumpulkan tugasnya, masih juga tidak melakukan ulangan susulan ulangan harian, tiba saatnya seorang guru memerekap nilai, ternyata juga masih belum. Ini saya alami di kelas 10 MIPA 7. Jadi ini anak ketika saya masuk di kelas pertemuan pertama di minggu setelah libur, jadi saya mengatakan, nak, silahkan kumpul tugasnya. Nah, jadi itu mungkin secara terpaksa dia melakukan. Nah, berkaitan dengan itu, apakah ini masih bisa dikatakan sebuah motivasi yang bernilai positif? Walaupun misalnya anak itu melakukannya terpaksa. Nah, itu untuk Ibu Rida. Nah, kemudian Pak Herman, berkaitan dengan kesepakatan kelas, ada tadi slide yang ditampilkan, perbedaan peraturan dengan kesepakatan. Kalau peraturan cenderung bahasanya konkret, sementara di kesepakatan keyakinan kelas itu cenderung bahasanya abstrak. Nah, pertanyaan saya, ketika anak-anak sudah diharuskan untuk menanggapi permasalahan yang abstrak, yang konkret aja belum maksimal. Nah, bagaimana menyikapi ini Pak Mahir? Betul. Ya, kalau untuk Ibu Hasnatan, berkaitan dengan pertanyaan saya ke Ibu Rida, ini kan restitusi adalah solusi untuk masalah yang dihadapi si anak yang tidak termotivasi intrinsik maupun ekstrinsiknya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini untuk dari segi solusinya, Bu Hasna? Iya, terima kasih. Oke, baik, demikianlah pertanyaan. Wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh lana fi Ramadan. Bapak Ibu, saya tidak mau bertanya, saya hanya mau sharing saja. Karena saya orangnya sejarah, jadi saya mau ambil dulu hal yang menjadi pertanyaan di benak saya di atas budaya positif. Budaya itu kan hasil karya dan karya manusia. Kalau hasil karya dan karya manusia selalu sifatnya positif, maka positifnya saya kira harus perlu dihilangkan. Budaya saja, budaya di lingkungan sekolah. Kenapa saya mengatakan budaya sekolah? Karena budaya itu selalu berkaitan dengan peradaban. Di setiap suku bangsa di Indonesia ini sangat berbeda-beda soal budayanya. Di kita ada sebuah hal yang selalu disebutkan di dalam kehidupan kebudayaan kita maupun peradaban kita, kultur kita, yaitu budaya siri. Ini terlahir dari 3 aspek: sipakatau, sipakainge, sipakalembi. Pendidikan ini bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi ada di masyarakat, di awalnya di keluarga, sekolah, masyarakat. Bila pendidikannya di dalam lingkup keluarga itu baik, maka di sekolah saja itu hanya tinggal dipoles. Tetapi kalau di rumahnya sangat tidak terurus, maka lele bulu terlele abiasa. Itu yang sangat susah. Nah, kemudian di lingkup sekolah kita, di lingkup masyarakat kita di Bone itu ada memang sesuatu yang harus berkepentingan merubah itu lewat agama. Nabi mengatakan di usia anak 9 tahun bila belum melaksanakan salat maka pukullah. Ya, bahasa pukul di sini tidak melukai. Jadi harus diterjemahkan bahasa Arabnya berbeda. Bahasa pukul tidak melukai.
ada saya tadi saya tertarik bahasa bisikannya Ibu Dini. Ini ada juga budaya yang harusnya diterapkan di sini, yaitu budaya salam senyum, ya. 3S. Itu dia ada juga. Jadi bagaimana anak-anak mau senyum sama kita dan kita anak terlambat daripada kita tak bisa tersenyum melihatnya. Maka yang di depan bagaimana mau tersenyum kepada kita? Yang kita sudah bengkak mukanya. Melihat anak. Ini dulu diterapkan baru masukkan ke lingkungan kelas. Saya kira begitu. Itu untuk budaya ini. Kita memiliki kekayaan budaya di leluhur kita di yang sangat baik, Tetapi ada pertentangan. Contoh, anak mencium tangan gurunya. Ada yang mengatakan jangan kau cium tangan orang. Kenapa? Itu namanya penghambaan kepada sesama orang. Ini hilang lagi budayanya karena ada yang kalau begitu. Ya kan seperti itu. Ya ini satu contoh saja. Yang lain contoh yang saya hanya sharing, saya tidak perlu jawaban karena sifatnya diseminasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya terus terang mungkin pengalaman Bapak Ibu lebih dari saya terkait dengan motivasi intrinsik dan atau motivasi yang kita kenal juga motivasi internal, motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua murid kita itu memiliki motivasi intrinsik yang sama. Jadi ada motivasi dari luar, baru motivasi internal itu, keyakinan itu ada dalam dirinya. Tapi ada anak ketika mungkin satu kali kita menyampaikan itu sudah menjadi keyakinan dalam dirinya, sudah tertanam dalam dirinya. Jadi disinilah sebenarnya peran kita sebagai pendidik, bagaimana memberikan motivasi eksternal atau ekstrinsik itu kepada murid kita untuk nanti arahnya akan menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid kita. Jadi sesuai dengan tujuan dari kegiatan kita ini, melalui keyakinan kelas yang dibuat dalam satu kelas itu nanti akan membudaya atau terbentuk pembiasaan dalam diri murid kita di antara guru dengan murid. Nah, inilah nanti yang akan melahirkan motivasi internalnya. Terima kasih atas pertanyaannya dan tanggapan dari Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Bapak Alvin terkait dengan perbedaan cara belajar orang dewasa dan anak. Orang dewasa pedagogi, kemudian pada anak itu pedagogi. Jaya Dewantara dalam 3 semboyannya mengatakan bahwasanya dengan sosmutolodo imale memutoso dan teburi hendayanya. Apakah keyakinan itu harus kita paksakan juga? Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita? Apakah kita itu memposisikan diri kita sebagai ingat tolodo, bahwasanya kita harus menjadi contoh teladan? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai ingat tolodo, maka sayapnya ya, keyakinan kelas yang telah kita sepakati harusnya kita juga bisa memberikan teladan, harusnya kita bisa laksanakan. Kan memang agak rancu Pong. Kalau misalnya anak jangan terlambat, tapi kita sendiri yang terlambat. Bagaimana bisa kita menjadi contoh teladan, suri teladan untuk anak-anak kita seperti itu Pong. Terkait dengan pertanyaannya Bung Anit, bahwasanya keyakinan kelas itu sebaiknya bahasa konkret itu diganti dengan universal atau abstrak. Kenapa harus seperti itu? Konkret saja ini. Karena harapannya Bung, terkait dengan body positif ini atau keyakinan kelas itu bukan hanya sekedar diterapkan di dalam kelas. Akan tetapi itu bisa dibawa ke rumah, bisa dibawa ke lingkungan, bisa dibawa ke teman-temannya. Kalau misalnya bahasanya terlalu konkret, berarti itu hanya berlaku di kelas. Contoh, anak-anak buku harus disimpan di meja. Itu kan ya di kelas gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan tanggung jawab, rapi. Nah, dengan harapan itu, dengan keyakinan seperti itu diharapkan siswa mampu membawa keyakinan itu keluar dari lingkungan kelas, keluar dari lingkungan sekolah, supaya apa? Budaya positif, karakter positif itu membudaya dimanapun dan kapanpun siswa kita berada. Seperti itu
kelebihan kurangnya mohon dimaafkan dan saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Andi Samsuryani. Terima kasih Nanda atas tanggapannya. Restitusi adalah solusi bagi anak yang melakukan permasalahan. Yang diinginkan dari kegiatan ini adalah memunculkan motivasi internal dalam diri peserta didik kita. Jadi posisi kita dalam hal ini adalah sebagai manajer. Bagaimana kita membimbing anak kita untuk memecahkan sendiri, mencari solusi dari permasalahan yang mereka perbuat. Tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi mereka yang menyadari bahwa inilah yang harus saya lakukan, inilah yang harus saya perbaiki agar bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian kita tidak memaksakan anak, kita tidak menjas atau menghakimi anak sebagai anak yang melakukan kesalahan, tetapi kita mengajak anak, menggali dalam diri anak bahwa apa yang telah ia lakukan adalah betul-betul salah dan harus diperbaiki. Dengan demikian diharapkan dari kegiatan restitusi ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, dapat menghargai orang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin saya tidak buka lagi sesi kedua pada sesi tanya jawab. Itulah tadi hasil diskusi kita mengenai budaya positif. Dan kembali lagi saya ingatkan, untuk menjadi sebuah budaya maka kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan ketiga hal yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Inilah bahwa memang untuk membuat sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid tidak hanya artinya bekal kita perubahan paradigma terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Nah, ini sebenarnya sudah diberikan di topik 1 dan topik 2. Itu sebenarnya titik poin yang ada di topik 1 dan topik 2 di PMM itu. Untuk masuk di topik yang lebih tinggi lagi sampai di topik 11 budaya positif. Nah, semuanya akan saling berkaitan. Karena kenapa? Arahnya adalah berpihak pada murid dan merdeka belajar. Salah satu poinnya adalah budaya positif untuk menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu mungkin tumpuan yang akan kita capai, akhir yang akan kita capai dari budaya positif ini. Nah, demikianlah mungkin kegiatan diseminasi pada hari ini sekaitan dengan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan materi-materi yang telah kita dapatkan dari ketiga pemateri hebat kita dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan untuk membuat sebuah budaya positif di sekolah kita dapat lebih terarahkan lagi. Segala yang benar datangnya dari Allah dan segala yang salah datangnya dari saya, hamba yang baik ini. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Fungsi Majas berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan dengan yang beragam menggunakan tugas sadaran menunjukkan pada cerita
Anto ini. Mana sebagian? Sino magkabunis tayo kami? Dito sa akin, ano nandiyan pa? Kelas bisa, kan berapa?